Shalom saudaraku sekalian, suatu kebahagiaan kita bisa berjumpa lagi dalam program Bible Study online CK7. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 68 mengenai perayaan kemenangan. Beberapa Mazmur sebelumnya dan bahkan Mazmur yang akan kita baca juga hari ini berkisar dari kehidupan orang Israel, perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Ketika membawa mereka keluar dari Mesir, berada di padang gurun, menuntun mereka, mengalahkan musuh-musuh, bahkan mereka berdiam di negeri Kanaan. Dan mereka ketika berperang juga mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Beberapa kemenangan-kemenangan besar itu dicatat di dalam Mazmur ini sebagai bagian dari latar belakang nyanyian pujian. Mazmur-mazmur yang kita baca, kita renungkan, ini merupakan puji-pujian kepada Allah yang dipakai oleh umat Allah, dipakai oleh bangsa Israel ketika mereka beribadah di bait Allah. Lalu mereka menyanyikan mazmur-mazmur pujian ini. Nah, mazmur khusus Mazmur 68 ini adalah merayakan pemerintahan, merayakan pemeliharaan dari Allah kepada umat Israel. Serta bagaimana mereka mengalami kemenangan yang luar biasa terhadap musuh-musuh mereka. Bagaimana isi dan apa maksud Allah lewat Mazmur yang kita baca ini. Mari saya ajak kita semua masuk hadirat Tuhan. Kita puji, kita sembah Allah yang gagah perkasa. Allah yang hidup, yang kasih setianya selalu menyertai dan melingkupi kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami puji Engkau. Seperti Engkau.
Kami punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami punya Tuhan yang gagah perkasa, yang terus menyatakan kuasa, kasih, cinta, perlindungan, penyertaan yang nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Nyatakan terus kuasa-Mu, kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami. Dan kiranya namamu dipuji, dipermuliakan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, berkati pembacaan, perenungan, sharing firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, urapanmu turun atas kami semua. Berkat-Mu mengalir, berkat ilahi mengalir pada setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 68. Di Alkitab saya halaman 620. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Mazmur 68 ini menyinggung banyak peristiwa dalam sejarah umat Israel yang digambarkan sebagai perarakan kemenangan Tuhan. Jadi ada banyak peristiwa yang melatar belakangi Mazmur 68 ini, di mana kemenangan-kemenangan yang megah yang dialami oleh orang Israel dimasukkan, tetapi dicatat atau ditulis dengan bahasa yang sangat lembut, sehingga setiap pembaca itu sulit membedakan atau sulit mendeteksi kira-kira bagian ini latar belakangnya apa ya, gitu. Dari setiap bagian-bagian ayat-ayat di sini tentu dibagi menjadi beberapa bagian dengan latar belakang yang berbeda. Ini yang membuat banyak orang, bahkan para ahli, mengalami kesulitan untuk meletakkan latar belakang dari ayat-ayat tersebut. Baiklah, kita mulai membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 lebih dahulu ya. Ini menjadi bagian pertama. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertib, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Betapa Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Bagian pertama dari Mazmur 68 ini beritahukan kepada kita bahwa Allah maju, menyerahkan dan menghancurkan musuh-musuh serta memberkati orang benar. Semua musuh lawan orang Israel lari tercerai-berai. Ya, namun kepada umat Allah memberkati mereka. Allah menyayangi mereka, memberi mereka kemenangan yang gilang gemilang. Selanjutnya, pemazmur mengajak semua orang untuk memuji Allah karena kebesaran, karena kebaikannya yang melimpah terhadap umatnya. Ya, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama bersama-sama menggambarkan Allah itu sebagai Bapa. Di sini penggambaran Allah itu sebagai Bapa kepada orang lemah, kepada orang yatim. Ia menjadi pelindung. Ini fungsi Bapa. Jadi orang lemah, anak-anak yatim itu bisa dijaga, bisa dilindungi oleh Tuhan. Penggambaran bagaimana orang Israel dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tak berdaya, namun ditolong oleh Tuhan. Penggambarannya seperti Bapa bagi orang lemah, bagi anak-anak yatim. Jadi
dilindungi, disertai, dilingkupi, dibela. Ini fungsi Bapa. Ia adalah Bapa bagi kita juga. Amin ya. Bapa bagi orang percaya. Dia menyertai, dia melindungi. Dia memeluk kita, dia menghibur kita, dia menolong kita. Itu Bapa. Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Dia memberi rasa nyaman, rasa aman. Dia melenyapkan segala kekhawatiran kita. Itu Bapa. Nah, kemudian ayat-ayat berikutnya kita akan baca lagi dari ayat 8 dan seterusnya sampai ayat yang ke-19. Cukup panjang Bapak Ibu salam Tuhan ya. Ya Allah, ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana. Turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu. Gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Ini konteksnya bicara perbandingan antara gunung yang ada di wilayah Samaria dan Gunung Sion yang ada di sebelah selatan atau Yerusalem. Bahwa Tuhan telah memilih tempat itu, Gunung Sion menjadi tempat kediamannya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Bagian ini adalah peringatan terhadap apa yang telah Allah perbuat dalam kehidupan orang Israel sejak mereka keluar dari Mesir, lalu melewati padang gurun. Allah tetap menyertai, bahkan di padang gurun Allah menyatakan dirinya, memberikan hukum, lalu suara Allah terdengar, gunung goncang gemetar ya, sehingga orang Israel takut mendekati gunung Sinai itu, disebut sebagai gunung Tuhan, Bapak Islam Tuhan. Jadi kegentaran luar biasa. So mereka itu kagum akan apa yang Allah perbuat. Lalu kemudian bagaimana Allah tetap memelihara mereka, melatih mereka berperang sampai mereka itu masuk ke tanah Kanaan. Mereka mendudukinya dan mereka menikmati hasil yang terbaik dari negeri itu. Jadi kira-kira latar belakang ayat ini, ayat 8 sampai 19 adalah bicara mengenai kondisi orang Israel dibawa dari padang gurun sampai menduduki tanah Kanaan. Disebutkan kondisi latar belakangnya juga zaman para hakim. Disebutkan mungkin di sini di ayat 14, 15 itu adalah para hakim Deborah dan Gideon di masa itu ya. Kemudian masuk kepada zamannya Daud. Latar belakangnya zamannya Daud. Bagaimana Allah telah memilih Bukit Sion itu sebagai tempat untuk bait Allah didirikan. Jadi yang kalian yang di Samaria, kalian yang ada di Bukit Basan sana, nggak usah cemburu ya, bahwa Tuhan sudah memilih Yerusalem, Tuhan sudah memilih Bukit Sion dari segala macam banyaknya bukit di tanah Kanaan.
Sion dipilih oleh Allah untuk tempat dia bersekutu dengan umatnya. Ini terjadi zamannya Daud dan kemudian zamannya Salomo. Mereka dapat beristirahat dengan diam, dengan tentram di tanah Kanaan, di negeri perjanjian itu. Dalam hadiratnya, di dalam penyertaan Tuhan. Indah sekali. Mereka menikmati berkat-berkat Allah. Mereka berjalan bersama Tuhan. Nah, karenanya itu Bapak Islam Tuhan, hidup orang yang berjalan bersama Tuhan, hidup dalam persekutuan indah dengan Tuhan, itu pasti selalu penuh dengan kenikmatan, keindahan, berkat-berkat Allah, sukacita mengalir dengan limpahnya. Betul memang, ketika kita mengiring Tuhan, suka duka, pasti silih berganti datang. Ya, namun satu hal, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Di kondisi berat, kondisi sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia setia, Ia mengasihi kita. Bahkan ketika kita merasa berjalan seorang diri, sesungguhnya telapak itu adalah telapak kakinya Tuhan yang menggendong kita, yang mengangkat kita di atas bahunya, yang memeluk kita, ya, dan memberi kita kekuatan sehingga kita sanggup melewati pergumulan yang besar, penderitaan yang sulit, keadaan yang berat, yang selalu dan sering kita hadapi. Tujuannya apa? Untuk melatih iman kita, untuk melatih hati kita, untuk melatih kesabaran kita, untuk melatih ketekunan kita, untuk melatih otot rohani kita, supaya kita makin kuat di dalam Tuhan, makin bertumbuh dewasa ke arah Kristus, dan menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Kita lanjutkan baca ayat-ayat berikutnya dari ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Ya, ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Tuhan telah berfirman, dari Basan akan kubawa kembali dari tempat yang dalam, supaya engkau membasuh kakimu dalam darah, dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagiannya daripada musuh. Bagian ini mengajak umat supaya memuji Tuhan sambil mereka mengenang sejarah kejatuhan Israel, ya, di sebelah utara. Tadi diberitahu sebagai daerah dari Basan, itu yang ada di Samaria, Bapak Islam Tuhan. Ketika orang Israel jatuh di dalam dosa dan pemberontakan hati mereka kepada Allah, menolak menyembah Tuhan tetapi lebih percaya kepada Baal, berhala apapun juga yang dibawa oleh orang-orang bangsa-bangsa kafir dari luar Israel. Mereka juga melihat bahwa kesalahan mereka sangat banyak, sangat besar, tapi bukan berarti tidak ada terjadi pemulihan. Karena itu ada latar belakang di sini adalah bahwa masa itu Elia dan Elisa sedang bekerja, sedang melayani Tuhan. Dari ayat 20 sampai 24 kita bisa perhatikan bahwa Tuhan itu membawa mereka kembali. Mereka yang telah murtad, mereka yang telah menyembah berhala itu, mereka yang menolak Allah itu dipulihkan melalui pelayanan Elia dan Elisa di Israel sebelah utara. Sehingga latar belakang ayat ini berbunyi demikian, bahwa ada pemulihan bagi Israel pada masa itu. Dan sampai Allah bertindak untuk memusnahkan keluarga Ahab. Karena apa? Kecemburuan Tuhan sajalah yang mengerjakan itu. Demi umatnya, supaya Israel utara jangan terus jatuh hidup dalam dosa. Sehingga raja-raja yang jahat itu pun dibinasakan oleh Tuhan. Ya, saudaraku, sebagai pemilih Israel, Allah itu tidak mudah menyerah, tidak gampang menyerah atas semua bentuk pemberontakan umatnya. Ia setia, tetapi ia adil dan selalu menerima ketika umatnya itu bertobat.
Ia memulihkan mereka ketika umat itu percaya akan pelayanan firman yang disampaikan para nabi kepada mereka. Ketika mereka merendahkan diri mencari wajah Tuhan, Tuhan menerima mereka kembali dan memulihkan mereka. Itu ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Kemudian kita lanjutkan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Kita baca bagian ini. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi. Di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Sebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, bagian ini yaitu ayat 25 sampai ayat yang ke-30 rupanya menyinggung pembaharuan nasional dan keagamaan yang diadakan oleh Raja Hizkia, ya. Itu ayat 25 sampai yang ke-30. Raja Hizkia yang ada di Yehuda. Penghapusan penyembahan berhala, menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukkan tugu-tugu berhala, ini yang dilakukan oleh Hizkia. Menebang tiang-tiang berhala, menghancurkan nehustannya, yaitu ular tembaga yang dibuat oleh Musa, dan menghidupkan kembali penyembahan yang benar kepada Allah di bait suci Yerusalem. Semua pembaharuan-pembaharuan dilakukan oleh Hizkia digambarkan di sini, ya, bahwa umat Tuhan mengalami pemulihan. Umat Tuhan mengalami bagaimana hadirat Allah kembali dirasakan di tengah-tengah umat ketika mereka mencintai firman, mencintai Taurat, dan memberikan persembahan syukur, korban persembahan di hadapan Tuhan. Mereka datang memuji, membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Ketika Tuhan kembali diserukan namanya, ketika umat kembali sujud menyembah kepada Tuhan, Tuhan memulihkan. Tuhan menyegarkan mereka. Tuhan memberikan mereka sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Ini perarakan kemenangan secara rohani dari umat Yehuda. Kemenangan, kemuliaan Allah terhadap dosa-dosa orang Yehuda. Nah, ini latar belakang dari ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Kita akan lanjutkan pembacaan bagian terakhir, yaitu ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak. Serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia segera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, nyanyikanlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah. Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Nah, bagian terakhir ini rupanya pemazmur melihat ke masa depan. Bahwa perbuatan Allah yang terjadi di masa lampau dalam kehidupan orang Israel sampai masa itu. Perbuatan itu pula harus dikenal, diketahui oleh bangsa-bangsa. Ya. Bahwa ke depannya nanti Allah akan menyatakan kuasanya dengan limpah, kasihnya dengan luar biasa kepada seluruh bangsa. Bahwa Allah akan mengalahkan semua musuh
semua bangsa yang menolak dia, bahkan dunia yang menentang dia akan ditaklukkan, akan dikalahkan. Bahkan semesta akhirnya akan sujud menyembah Tuhan. Mulut akan mengaku bahwa Allah Israel, Tuhan adalah Allah. Sama seperti di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan menyaksikan bahwa alam semesta akan sujud menyembah kepadanya. Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Semua lutut akan bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Itu apa yang diperbuat oleh Allah ke depan. Karena itu tugas kita sekarang adalah menyaksikan semua perbuatan Allah yang telah kita alami secara pribadi, keluarga dan juga jemaat. Di kelompok manapun kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami mujizat Allah. Kita ceritakan, kita saksikan bahwa kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang maha kuasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Kita yang mengalami langsung perbuatan kasih Allah dan kuasanya itu. Kita yang bersaksi keluar apa yang telah kita alami, dampaknya akan luar biasa. Orang akan melihat hidup kita yang diubahkan, hidup kita yang ditolong, hidup kita yang disertai oleh Tuhan. Dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Mereka diajak untuk meluhurkan, mengagungkan nama Tuhan dan sujud menyembah kepadanya. Semua orang, siapapun yang percaya akan diselamatkan. Kesimpulan dari pasal 68 ini adalah bahwa Tuhan itu digambarkan dalam Mazmur 68 ini sebagai Allah yang menghantar Israel melalui padang belantara. Waktu mereka keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun. Ya, padang gurun ini bicara mengenai belantara kehidupan. Dan yang pertama, ya, pengalaman umat Israel terhadap Tuhannya, bahwa Allah yang adil itu adalah sebagai pelindung bagi mereka. Dia adalah bapa bagi anak yatim dan pemelihara hidup para janda. Artinya apa? Allah itu peduli dengan orang yang susah. Allah peduli dengan orang miskin. Allah peduli dengan mereka yang terlantar. Allah peduli dengan mereka yang menderita. Allah peduli mereka yang susah. Allah mengasuh mereka yang sebatang kara, menemani mereka, menjadi sahabat mereka. Bahkan dia menjadi sahabat orang berdosa. Supaya apa? Kita bertobat dari dosa-dosa kita. Kita menerima kasih-Nya dan kita dimuliakan di dalam Dia. Itu hebat Allah kita, ya. Dia peduli dengan hidup kita. Apapun kondisi hidupmu saat ini, percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, akui Dia di dalam seluruh hidupmu. Jadikan Dia Bapakmu, jadikan Dia Bapakmu. Dia penuh kasih, Dia penuh cinta, hampiri Dia. Dia adalah Bapa. Rasakan Dia memeluk engkau, mendekap engkau. Rasakan Dia menghibur engkau. Rasakan Dia menggendong engkau. Rasakan Dia datang menemani engkau. Memberi engkau kekuatan yang baru. Sehingga hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang penuh sukacita, kegirangan. Oleh karena apa? Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, dari ayat-ayat yang kita baca di pasal 68 ini, memberi kesimpulan bahwa Allah yang memberikan kesuburan. Memberikan kesuburan kepada tanah yang tandus. Dia memberikan kesegaran kepada tanah itu untuk dapat menghasilkan hasil yang baik, hasil yang memberkati umat. Ya, bahkan binatang-binatang yang kehausan juga dipuaskan di sana. Negeri menjadi negeri yang baik, tanah menjadi tanah yang baik, yang memberkati umat Tuhan. Apa aplikasinya buat kita? Bahwa bagian-bagian yang Allah percayakan kepada kita akan diberkati oleh Tuhan.
Tempat-tempat yang dulu kita anggap tandus yang tidak berarti, pekerjaan-pekerjaan kita yang selama ini merugi, akan dipulihkan oleh Tuhan, diberkati. Apa yang dikerjakan oleh tangan kita, itu menjadi sumber kehidupan bagi kita. Memberkati kita, memberkati keluarga kita. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesejahteraan diberikan oleh Tuhan. Semua adalah perbuatan Allah karena apa? Dia mengasihi kita. Karena itu setiap kita yang merindukan pekerjaan, setiap kita yang merindukan pemulihan, tetap bersandar kepada Tuhan. Cari Tuhan, hormati Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat kasih-Nya. Dan semua aspek kehidupan kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang ketiga, Allah yang menghancurkan hasil jarahan dari para raja yang kalah. Ya, Allah yang menghancurkan setiap musuh-musuh, lalu kemudian memberikan jarahan-jarahan itu kepada orang Israel. Kekayaan bangsa-bangsa disimpan Allah untuk memberkati umat-Nya. Setiap raja-raja yang kalah punya jarahan-jarahan, dan jarahan-jarahan itu dikasih kepada umat-Nya, menjadi milik kepunyaan umat. Ini perbuatan Allah di masa lampau, di masa peperangan. Orang Israel menikmati banyak hasil rampasan dari raja-raja yang kalah. Lalu apa hubungannya dengan kita? Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita lewat cara apapun juga. Ia menolong kita, Ia memberkati kita. Bahkan musuh kita dibuat damai dengan kita di persimpangan jalan sekalipun. Orang yang dulu membenci kita bisa berdamai. Dan kita saling memberkati satu dengan yang lain. Ini apa yang Allah perbuat bagi umat-Nya dan bagi kita juga. Di dalam Kristus, kasih-Nya akan melimpah atas kita. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, bahwa Allah yang memberi keamanan. Sehingga Israel itu tiba di gunung Allah. Tempat mereka akan beristirahat dan menikmati hadirat Allah. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kita mengalami keamanan, ketentraman, kenyamanan, damai sejahtera, sukacita bersumber dari Tuhan. Sehingga dunia boleh bergolak tetapi kita tetap menikmati persekutuan indah dengan Tuhan. Kita merasakan bagaimana Allah itu menaungi kita, melingkupi kita dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Nah, ini dia. Israel tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Allah. Tuhan selalu menyertai mereka. Bahkan Dia berperang mengganti umat-Nya. Demikian juga bagi kita orang percaya. Dalam kondisi apapun, peperangan rohani, Allah juga tetap memberi kita kemenangan. Roh-Nya diberikan. Kuasanya diberikan. Supaya apa? Kita menjadi umat pemenang. Karena itu, mari terus berjuang, berjalan bersama Tuhan. Dekat dalam hadirat Allah. Jadikan Tuhan sumber kehidupan kita. Dia prioritas dari hidup kita. Dia segala-galanya bagi kita. Sehingga kita menikmati sukacita, damai sejahtera, dan ketentraman di negeri yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di gerejanya, di rumah kita masing-masing, dan dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin. Tundukkan kepala, kita bersyukur. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa, yang hari setiap hari, hari berganti hari, Engkau terus mencurahkan kebaikan, menyatakan kasih setia dan kemurahan-Mu. Berkati umat-Mu, berkati pribadi pas pribadi, keluarga demi keluarga, berkati setiap kul, berkati seluruh umat-Mu, gereja-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar, kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Jadikan kami berkat ya Tuhan, dimanapun kami berada. Supaya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Dan terimalah berkat serta anugerah melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan. Serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.